Sesuai tertulis di Matius 1 ayat 1, Yesus Kristus adalah putra Daud, putra Abraham, mewarisi agama Abraham yaitu Yudaisme. Yesus taat kepada seluruh Yudaisme, yaitu Torah atau Perjanjian Lama, sampai kematiannya di kayu salib. Tanpa percaya Yesus, maka kekristenan hanya percaya Perjanjian Lama sama dengan aliran Yahudi lainnya. Yang membedakan hanya karena kekristenan percaya Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Setiap pemeluk Yudaisme, warisan dari Abraham, mencakup kekristenan, wajib memiliki kualitas Abraham seperti diajarkan Rasul Paulus di Roma 9 ayat 6-8 dan Galatia 3 ayat 7. Jika kita mengaku Kristen tetapi tidak memiliki kualitas Abraham, maka siapa Bapa kita? Jika bukan anak Abraham, apakah pantas disebut Kristen? Oleh sebab itu, setiap Yahudi mencakup para penulis Perjanjian Baru sampai hari ini diajar untuk hidup menurut teladan Abraham, karena ini adalah prinsip dasar Yudaisme yang juga diajarkan Rasul Paulus supaya hidup sesuai teladan Abraham. Kalau begitu, bagaimana kualitas Abraham? Yang pertama, kita bisa baca di Kejadian 15 ayatnya yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Sepintas ayat ini tampak biasa dan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi sebenarnya ayat ini mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, kata Ur Kasdim berasal dari dua kata, yaitu Ur dan Kasdim. Kata Ur bisa dimengerti sebagai terang bersifat terbalik, sedangkan kata Ka bermakna seperti atau menyerupai, dan Sedim bentuk jamak dari kata Set berarti iblis. Jadi, Ur Kasdim memiliki arti terang yang bersifat terbalik yang menyerupai para iblis. Ayat ini memberitahukan kita kualitas Abraham meninggalkan Ur Kasdim, yaitu ajaran iblis. Oleh karena alasan ini, Abraham disebut orang Ibrani. Kata Ibrani berasal dari kata Eber berarti melintas atau menyeberang, ditambah akhiran i menandakan aku. Ibrani berarti aku menyeberang atau meninggalkan ajaran iblis. Karena memang Tuhan Allah bermaksud menjadikan kita sebagai kerajaan para imam, umat Allah yang kudus, sesuai tertulis di Perjanjian Lama dan ditegaskan kembali di Perjanjian Baru. Kemudian, kualitas Abraham yang kedua, kita bisa temukan di Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Meskipun sudah terbiasa membaca ayat ini, namun tampaknya biasa saja, tidak ada yang istimewa atau mengesankan pada ayat ini. Padahal sebenarnya ayat ini juga menyimpan sesuatu yang luput dari perhatian para pembacanya. Jika diperhatikan, secara wajar setiap orang akan terlebih dahulu keluar dari rumah, kemudian keluar kota, kemudian keluar negeri. Tetapi ayat ini terbalik. Ayat ini mengatakan keluar negeri terlebih dahulu, kemudian keluar kota, kemudian keluar dari rumah. Hal ini tentunya karena ada makna misteri yang tersembunyi. Kata pergilah diterjemahkan dari ungkapan Ibrani lek lekah, berarti pergilah untukmu atau pergilah demi kebaikanmu. Tuhan membawa Abram keluar dari Ur Kasdim demi kebaikan Abraham. Allah memerintahkan bukan asal, tetapi karena mempunyai maksud, yaitu demi kebaikan manusia.
Abraham menurut dengan percaya demi kebaikannya. Selanjutnya, kualitas Abraham yang ketiga. Pada ayat ini, kata negeri diterjemahkan dari bahasa Ibrani Eretz. Dalam benak orang Ibrani, Eretz berarti ratson atau kehendak, menunjukkan setiap orang yang menerima Tuhan, Sang Pencipta, untuk keluar dari kehendaknya, yaitu kehendak Urkasdim. Rasul Paulus juga mengajarkan yang sama di Galatia 5 ayat 19-24, yaitu supaya setiap Kristen sebagai pewaris agama atau harta rohani Yahudi yang tertulis di Roma 15 ayat 27, juga meninggalkan ajaran iblis untuk menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, ini kualitas Abraham yang keempat. Pada ayat ini juga, ungkapan dari sanak saudara menunjukkan lingkungan atau wadah sekitar yang membentuk tabiat seseorang. Seperti dikatakan Rasul di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kualitas Abraham yang kelima. Ungkapan dari rumah bapamu pada ayat ini, rumah bapamu menunjukkan tempat intelek atau kepintaran, atau dengan kata lain pendidikan pertama yang diberikan kepada seorang anak melekat pada diri orang itu. Setiap orang yang menerima Tuhan, Sang Pencipta, supaya menyangkal dirinya, melepaskan ajaran Urkasdim. Sekarang kita dapat mengerti dari kualitas Abraham yang pertama sampai kelima, Allah mengatakan bahwa demi kebaikan manusia supaya setiap orang dimulai dari diri sendiri, keluar dari negeri terlebih dahulu, yaitu meninggalkan Urkasdim, kemudian setelah memilih bagi dirinya untuk melepaskan Urkasdim, juga meninggalkan sanak saudara, yaitu melepaskan diri dari berbagai bentuk pencemaran yang merusak. Terakhir, keluar dari rumah, yaitu melepaskan sepenuhnya dari Urkasdim atau ajaran iblis. Kita bisa ingat kembali Galatia 5 ayat 19-24 yang baru saja kita baca bersama. Kemudian kualitas Abraham yang keenam tertulis di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita perhatikan di ayat ini ada terdapat 3 kata berkat, dan ketiganya diterjemahkan dari kata Ibrani barak, kata yang sama yaitu barak. Berbeda dengan kata kutuk yang diulang hanya 2 kali, namun satu diterjemahkan dari kata Ibrani arar dan satu lagi kalal. Meskipun keduanya diterjemahkan kutuk, tetapi sebenarnya kedua kata Ibrani tersebut memiliki arti yang berbeda. Kalal berarti kutuk seperti yang dipikirkan banyak orang, yaitu kutuk yang bertujuan sebagai pembalasan untuk menghancurkan. Sedangkan arar dari kata Ibrani or berarti terang. Arar bermaksud mendisiplin, mengajar, seperti seorang guru mengajar muridnya supaya menjadi lebih baik. Inilah arti arar. Ayat ini mengajarkan bahwa siapapun memberkati Abraham dan keturunannya melalui Ishak akan memperoleh berkat. Tetapi siapapun yang mengutuk atau mengupayakan kehancuran Abraham dan keturunannya melalui Ishak akan mendapat hukuman supaya pengutuk Abraham bisa bertobat di kemudian hari. Kita lanjut ke kualitas Abraham yang ketujuh. Tertulis di Kejadian 12 ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya,
dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat ini tampaknya biasa saja dan mungkin hambar bagi sebagian para pembacanya, hanya sekedar menceritakan Abraham yang berlimpah harta duniawi dan memperbudak orang-orang dari Haran. Bukan ini yang sebenarnya tertulis. Kata orang-orang pada ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani nefes, berarti jiwa atau nyawa. Dan kata diperoleh pada ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani asa, berarti membuat atau membentuk. Sehingga ayat ini berbunyi, jiwa-jiwa yang mereka bentuk di Haran. Ini bukanlah ajaran baru karena catatan di Targum yang sezaman dengan Yesus dan penulis Perjanjian Baru juga mengajarkan yang sama. Ini berarti masyarakat Yahudi pada zaman Yesus dan juga kekristenan awal mengerti kualitas Abraham yang mengagumkan. Kejadian 18 menjadi contoh tabiat Abraham. Meskipun dalam kondisi sakit setelah sunat, Abraham tetap semangat menyambut dan menjamu para tamu yang mendekat kepadanya, meskipun tidak kenal. Abraham tidak tinggal permanen dengan cara berkemah di padang gurun yang menjadi lalu lintas para musafir. Ini menunjukkan bahwa Abraham berjumpa dengan banyak orang baru yang tidak dikenal dan melayani mereka tanpa pamrih. Yang dalam bahasa Ibrani akrab disebut chesed. Chesed ini berarti kebaikan tulus tidak pamrih yang dilakukan Abraham kepada para musafir yang dia temui di kemahnya. Selanjutnya, kualitas Abraham yang ke-8. Di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata kebenaran pada ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani sedekah. Sedekah berarti melakukan sesuatu yang adil, benar, sedekah, suka memberi amal, dan yang paling penting bertindak sesuai di jalan Tuhan. Arti kata sedekah tercakup di Galatia 5 ayat 22-23 yang sering dikenal dengan buah roh. Ini berarti orang sedek atau saleh, sedek berarti saleh, ialah orang yang sedekah, yaitu yang memiliki buah roh dalam kehidupannya. Dengan kata lain, orang saleh ialah orang yang suka memberi atau beramal. Alkitab mencatat keturunan Abraham juga sedekah. Ini tertulis di Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi sedekah apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi, orang saleh ialah orang yang suka mencari atau suka belajar firman Tuhan serta menghidupkannya, sesuai definisi kata sedekah dan Ulangan 6 ayat 25. Yesus juga mengajarkan ajaran yang sama, yaitu supaya setiap Kristen menjadi sedekah seperti dikatakan Yesus di Matius 25 ayat 35-36. Mengacu Keluaran 22 ayat 25, para rabi mengajarkan bahwa menjadi sedekah seperti yang diajarkan Yesus dan Rasul Paulus yang baru saja kita bahas bersama, bukan suatu pilihan tetapi kewajiban. Ramban, seorang rabi unggul pada abad ke-12 Masehi, mengajarkan Keluaran 22 ayat 25, ungkapan jangan bertindak kepadanya sebagai penagih hutang. Pemberi pinjaman bertindak kepada peminjam seolah
peminjam tidak berhutang apapun. Terlebih lagi, pemberi pinjaman sepatutnya berpikir tindakannya sebagai kebaikan murni yang tidak mengharapkan kembalian apapun, meski hanya pujian. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan di Galatia 6 ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang terakhir, ini kualitas Abraham yang ke-9 yang saya cakupkan dalam pembahasan ini. Para rabi Talmud mengajarkan kebiasaan Daniel berdoa 3 kali sehari karena menuruti teladan dari para leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini mengacu Kejadian 19 ayat 27, 24 ayat 63, dan 28 ayat 11. Masing-masing ayat ini sebagai perwakilan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, semua orang yang mengaku Kristen anak Abraham patut memiliki kualitasnya dalam kehidupan mereka. Ini adalah prinsip agama Yahudi dan wajib bagi semua yang mengaku anak Abraham. Untuk mengingatkan kembali, kita ulang garis besar dari setiap pembahasan, dari setiap poin di atas. Yang pertama, keluar dari Ur Kasdim, kemudian meninggalkan kehendak Ur Kasdim, menjaga diri untuk tidak cemar, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, menjadi berkat, bersaksi membawa jiwa kepada Tuhan, menjadi sedekah, yaitu hidup sesuai jalan Tuhan. Kemudian berdoa 3 kali sehari. Akhir kata, jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham," kata Yesus kepada mereka. "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Jika teman-teman suka atau bermanfaat, subscribe, like, dan bagikan supaya setiap orang dapat mengetahui kebenarannya. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton.